Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Pesantren adalah tempat di mana nilai-nilai agama dan karakter diajarkan dengan sepenuh hati. Di balik gerbangnya yang penuh dengan ketenangan, di sanalah generasi muda diharapkan untuk menemukan jalan kehidupan yang penuh dengan berkah, atau yang dalam hal ini dikenal dengan istilah barokah. Barokah merupakan kata yang mengandung harapan untuk mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dari Allah. Seharusnya barokah menjadi benang merah yang menghubungkan segala aktivitas di pesantren. Namun, bagaimana kenyataannya? Tidak semua yang ada di balik tembok pesantren sesuai dengan citra suci tersebut. Di banyak pesantren, para santri datang dengan harapan besar. Mereka ingin menguasai ilmu-ilmu agama, memperbaiki akhlak, dan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan berkah. Namun, beberapa santri menyimpan cerita yang berbeda. Cerita tentang luka, ketidakadilan, dan pengkhianatan. Banyak yang merasa bahwa pesantren seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Ternyata menyisakan bayang-bayang kelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah kesalahpahaman di balik kata berkah yang selama ini menjadi salah satu hal yang banyak dicari di pesantren? Nah, saya mulai di kasus ini mulai 2015, saya mulai mendampingi kasus kayak gini. Karena ada kasus itu. Nah, yang memang pertama itu adalah ada logika fals, logika yang rusak, logika yang harus dibenarkan, logika yang keliru itu. Nah, memang kita harus pertama itu kita mendudukkan. Nah, karena yang berbicara itu adalah orang pesantren tentang konsep barokahnya, maka yang harus membetulkan sebenarnya juga harus pesantren, sehingga harus seimbang kayak gitu loh. Karena mereka berbicara tentang konsep barokah itu adalah orang yang berkopiah, maka teman-teman yang lain itu biasanya di Jombang itu juga akan meminta saya untuk berbicara tentang bagaimana yang orang berbicara tentang ini dari konsep pesantren. Nah, biasanya saya menampilkan di surat Al-A'raf ayat 96 itu pertama bahwa barokah itu bukan hanya dari kiai saja, tetapi juga ada dari makhluk yang lain kayak gitu loh. Nah, bahwa konsep barokah kayak gini ziyadatul khair. Nah, pertanyaannya apakah ketika orang sampai hamil, ketika ada orang yang menghamili atau ada tokoh menghamili santrinya, apakah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan? Kan tidak. Apakah dampak positifnya? Kan tidak, madorotnya. Berarti ini tidak sesuai dengan konsep barokah. Tapi kita tuh harus runtut dulu dari bawah. Jadi kita jelaskan dari konsep ayatnya dulu, terus kita jelaskan dari konsep Imam Ghazali, dari barokah itu ziyadatul khair, terus kita konsepkan dengan yang paling enak tuh dengan konsepnya Gus Baha, bahwa semua orang tuh bisa memberikan barokah kalau diizinkan oleh Tuhan. Nah, jadi kita runtut dulu logikanya biar nyambung, baru nanti akan sampai pada titik bahwa ini bukan model ini bukan barokah yang disampaikan, tetapi ini adalah manipulatif, penipuan dalam bentuk menggunakan atau bersembunyi di balik kata barokah. Sering sekali barokah itu digunakan hanya untuk melancarkan keinginan-keinginan sesaat. Saya biasanya logika sebenarnya gini, ketika ada dampak positifnya, pertanyaannya, ketika ada seorang tokoh melakukan pelecehan seksual, apakah itu bertambah sebuah kebaikan atau akan bertambah sebuah keburukan yang dirasakan? Dia menjawab bertambah keburukan. Apa yang keburukan dirasakan? Dia kadang-kadang dia merasa hina, merasa direndahkan, gitu kan. Kejadian seperti ini bukanlah kasus yang pertama. Berbagai laporan tentang pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan kekuasaan di pesantren yang terjadi belakangan ini mengguncang banyak pihak. Padahal, pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang mengajarkan kesucian, kejujuran, dan adab yang baik, ini harus menjadi nilai-nilai yang diharapkan para orang tua yang mengantarkan anaknya di pesantren untuk menuntut ilmu. Namun, realita yang ada seringkali tidak sesuai dengan harapan. Para santri yang seharusnya mendapatkan pengajaran karakter yang luhur, justru mereka menjadi korban para perilaku yang melanggar norma agama dan kemanusiaan. Itu berarti kan memanfaatkan ya
menyalahgunakan barokah gitu ya. Heeh. Artinya kalau yang apa mungkin bahasanya yang komersial ya mungkin ya, komersial tanda kutip ya. Saya pikir kalau yang tidak komersial tetap mengikuti aturan-aturan ya yang berlaku itu tetap akan berkah ya. Tetapi kalau peristiwa tadi itu berarti memang itu sudah menyalahgunakan ya apa label-label pondok pesantrennya ya, menyalahgunakan label tentang barokahnya. Memang tidak sedikit ya, banyak peristiwa seperti itu tuh. Contoh lain misalkan ada kebetulan saya contoh ya, mungkin nanti nggak usah disebut itunya perbandingannya ya. Jadi saya sekarang itu dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Tahfidz Habibur Rahman Kopu Bandung ya. Itu yang punya alumni juga ya. Tapi kiainya katanya saya kiainya itu. Saya juga bingung gitu ya. Masa kiainya nggak pesantren nggak ada kiainya. Akhirnya saya perjanjian 2 minggu sekali itu ke Bandung ya. Nah itu awalnya itu ketika itu mau kerjasama dengan salah satu pesantren Al-Quran. Itu ternyata masuknya aja mahal gitu ya. Sampai ada 40 juta, ada 35 juta gitu. Akhirnya temen ini memutuskan udah kita bikin pondok pesantren tahfidz yang gratis ya gitu. Akhirnya betul gratis ya di Bandung itu gratis apa 3 tahun ya plus pengabdian sudah itu gratis full ya. Enggak dipungut apa-apa termasuk makan gratis semua gratis gitu. Nah ini kan ini yang asli ya ingin mendapatkan keberkahan gitu ya. Jadi keberkahan dalam arti pahalanya mengalir, kemudian ternyata dengan apa namanya mendermakan hartanya ya untuk menghidupi pondok pesantren itu tambah berkah juga usahanya. Nah ini kan yang murni gitu maksudnya. Nah sebaliknya tadi apalagi tentang pelecehan seksual itu kan menyalahi aturan ya, artinya tidak sesuai, tidak mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya terutama oleh para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai khususnya Mbah Hashim itu kan berbeda ya. Berarti kan itu namanya menyalahgunakan apa namanya terkait dengan barokah ya. Karena bagaimanapun keberkahan itu yang asli itu akan mendatangkan apa namanya ketenangan hati kita ya, ketenangan batin kita. Tetapi ketika menjadi sebuah kegelisahan ya problematika itu namanya bukan keberkahan lagi ya. Mungkin kalau bahasa lainnya itu semacam apa ya istijrod ya kalau memang itu selalu dipaksakan. Mungkin itu saya sisi lihat itunya ya. Gitu. Jadi diharapkan tadi bahwa pondok pesantren itu akan terus ya mengkader ya, mengkader santri-santrinya betul-betul menjadi santri yang penuh berkah ya gitu. Namun bagi banyak orang, barokah bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan jika di dalamnya terdapat pelecehan seksual atau kekerasan. Dalam pandangan mereka, pesantren yang penuh dengan kekerasan atau pelecehan seksual bukanlah tempat yang penuh dengan berkah. Meskipun secara teori tempat tersebut mengajarkan agama dan karakter. Sebenarnya kalau ketika kita membahas tentang barokah itu kan kita harus kembali lagi dari pengetahuan awal ya yang tadi seperti yang disebut oleh Kak Asna untuk menghormati dan lain sebagainya. Barokah itu sendiri kan artinya kebaikan yang terus bertambah ya. Kebaikan yang terus bertambah di mana akan ada kebaikan untuk diri kita pribadi dan juga lingkungan kita. Entah orang lain, entah guru kita, entah lingkungan sekolah dan sebagainya. Yang penting lingkungan. Nah, kalau dalam psikologi sendiri itu sebenarnya tidak secara gamblang menjelaskan tentang barokah, Kak. Tapi seringkali disangkut disangkut pautkan atau dikaitkan dengan teori pertumbuhan kayak growth, kayak tentang makna hidup, tentang kebahagiaan kayak gitu. Untuk makna barokah sendiri kalau dari sudut pandang saya ya, jadi kan barokah ini harus sesuai dengan perspektif dari individunya masing-masing, Kak. Kalau individunya ini memiliki pemikiran yang positif, barokah kan positif. Tapi kalau individunya ini
lebih cenderung ke arah negatif, ya barokah ini akan bisa dimaknai oleh sisi negatifnya kayak gitu. Karena Isu ini mengundang banyak pertanyaan tentang bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman harus bisa mengembalikan fungsinya sebagai tempat yang penuh dengan berkah. Dengan adanya kasus-kasus seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan kekuasaan, apakah pesantren masih bisa dianggap sebagai tempat yang dapat memberikan barokah bagi para santri atau masyarakat? Atau justru barokah itu terkubur di balik sistem yang tidak transparan dan kebijakan yang mengabaikan kesejahteraan para santri? Namun, tidak semua pesantren diwarnai dengan peristiwa kelam seperti ini. Banyak pesantren yang menjaga integritasnya sebagai tempat yang bukan hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga menghormati martabat setiap individu. Pesantren yang baik akan terus berusaha meningkatkan pengawasan, menyusun kebijakan yang lebih ramah terhadap korban, dan melakukan reformasi internal untuk mengurangi kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Namun, barokah hanya bisa dicapai jika pesantren tidak hanya fokus pada pengajaran agama semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental para santri. Pengasuh dan pengelola pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pesantren adalah tempat yang aman, penuh kasih sayang, jauh dari kekerasan dan diskriminasi. Kita ambil contoh aja lah. Al-Quran itu diturunkan pada malam yang barokah, fi lailatin mubarakah. Itu artinya kan begini, ruangan, space, waktu itu memang ada yang kondisional, mengkondisikan itu sehingga produktif. Kita sendiri tahu kan, ada waktu kita sendiri waktu produktif dan ada waktu yang enggak produktif. Produktif itu loh barokah, produktif itu loh manfaat. Tapi begini, Hadratul Rasul itu kalau nasihati orang itu didelok potongane wonge. Nek potongane orang ini itu mungkin males ya, nggak mungkin tidungan, tapi disuruh langsung kerja. Balik tiga wiridan, kok seje mana iki? Mare ono wong males ya maksudnya. Kasih maca iki, engko nek ono gak mandine, gak mustajabah ya. Sing disalahno pangeran. Aku wis salat duha, aku wis ngene kok kan. Ya karena belum dibangun pondasinya. Baik mana salat duha dengan kerja? Ya baik kerja lah. Baik kerja. Ya mesti baik karo lah. Karo gak usah pilihan yang ngono. Ya kerja. Kerja itulah. Tadi gak iso terus. Jadi ndelok potongane wong iki sih. Jadi ada orang itu pantas dikai ijazah. Ono pantes. Berarti wis duwe wis duwe modal. Coba kembangkan, suburkan, produkkan. Bisa. Ono wong durung dari modal males. Enggak mungkin dikai. Bisa saya disalahno, kiai gak mati tuh. Bisa gitu bisa. Enggak ada kerja bisnis ya. Ya, Gusti Allah ya welas, masih gak suka untuk kayak panganan kok. Kafir. Itu kan beda lagi, bakasarnya Rahman kan beda lagi. Tapi seberapa kan gitu. Saya melihat di santri kesalahannya itu. Terus ngaji dilek barokah karepe piye aku ngono. Dilek barokah lewat langsung ngunduh tok. Gak didelok pondasi ini. Ya gak iso nemen, Pak. Hasilnya nggak bisa optimal. Jadi berilah kailnya kayak ono pancingnya, ojo dikai wae. Yang betul itu ngaji itu temenan. Aku makanya gak seneng ngaji posohan bareng. Gak seneng. Suwe kita jelek barokah. Ojo ngono lah, rugi kita itu. Rugi, kurang produktif. Jadi ya namanya ilmu ta'allum ya, ta'allum yang serius, itulah modal lahirnya barokah secara otomatis.
cocok tanam yang bagus dengan kaedah pertanian, dirabuk, ini mencari bibit yang bagus. Itulah positif, itulah punya potensi untuk membuahkan buah hasil yang lebih banyak. Jadi sunnatullah itu berjalan sesuai kehendaknya, gak terus sulapan itu. Ya iso tapi ya andel potongan sih. Pertama, wallahu a'lam. Karena tidak bisa dibuktikan secara akademik. Nah, aku kan menyoroti di bidang ilmu aja. Ya bisa iya, bisa enggak. Pertimbangannya ngono, menggawe dhewe kok banyu wacana Al-Fatihah. Ada medianya air, ada Al-Fatihahnya yang memang dawuhe Hadratur Rasulullah begitu, Al-Fatihah lima quri'at. Ya sudah. Kayak iya kana juga iya kana saya itu njaluk ngopo. Sahabat. Itu dongo saja. Terus perkara ngono kan itu kan kelakuane dukun-dukun. Ya, ngaji sapa, Habib sapa, take sapa, banyune dibukai kabeh sakmene. Ya itu mudah-mudahan, bicara mudah-mudahan lah. Tapi untuk kepastian guys, urusan pangeran. Ya tadi saya bicara mudah-mudahan itu enak kok, mudah-mudahan. Engko disepelekno yo nek gak mandi. Tapi ya rasaku gak pernah ada jurnal seberapa ampun. Tadi saya gede nih keyakinan ya. Memang bicara dengan orang yang fanatis itu enak, dia ngomong apa ngandel. Ane awakmu gak ngarati terus kok. Delok potongane. Jadi ada undur manqol itu ada. Gak seluruhnya undur makol. Ada undur makol, teko sapa ada api. Tapi banyak undur manqol itu ada. Kayak hadis. Infra. Kon jare sapa? Lah aku mau jare Gus Kikin. Sak ngandele. Kon jare sapa? Lha itu ada undur manqol itu ada. Gitu. Hakot bohong pasti. Karena keberkahan itu tidak akan terkait dengan keburukan, kemaksiatan. Pasti bohong. Ayolah. Tapi dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Pasti. Ya begitulah pinternya setan untuk membuat grup, ya, yang pinter. Karena itu pasti nggak bagus. Perkara dilakukan dan tidak di sistem, diorganisir, itu kan urusan pencapaian itu. Pencapaian yang salah, tujuan yang salah, perlakuan yang salah, banyak perlakuan salah, dan mesti tidak semuanya itu gagal. Gusti Allah ku welas kok, rampok itu kurang dosa apa sih maling, tapi ada yang berhasil. Ya iya, pakai enggak itu kurang dosa apa, tapi ya diwai rezeki terus. Jadi susah mengukur itu susah. Makanya sifatnya Gusti Allah Rahman itu lintas agama, lintas kepatuhan, lintas apa. Akhirnya, pemahaman tentang barokah bagi para santri adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian dan pengorbanan. Di tengah kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, barokah yang sejati hanya bisa ditemukan dengan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Barokah bukan soal doa dan harapan saja, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik untuk semua tanpa ada yang merasa terpinggirkan atau tertindas.
Saya Bakhit Jauhar Lauza. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita lakukan, yang kita pengen dapat barokah itu banyak caranya Mas ya. Caranya banyak sih Mas. Tapi yang saya kutip dari firman yang Gusti Allah itu. Ini Mas, biasanya ada ditulis di dinding Masjid Tebu Ireng itu. Insyaallah Quran surah Al-Maidah insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ini cara kita untuk mendapat barokah itu seperti apa sih? Ini tuntunan dari Gusti Allah sendiri. Pertama itu ittaqullah. Takwalah kamu pada Gusti Allah. Gimana cara takwa itu? Ada banyak cara takwanya, yaitu imtisalul awamir, menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan atau menjauhi segala apa yang dilarang Gusti Allah. Yang pertama itu ittaqullah. Yang kedua itu wabtagu ilaihil wasilah. Kamu itu untuk menuju Gusti Allah, kamu harus cari wasilah. Yang kedua. Nah, yang terakhir wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuanglah kamu di jalan Allah. Untuk berjuang jihad fisabilillah itu udah banyak tafsirannya ya. Kita udah tahu semua ya, belajar, kemudian lagi menuntut ilmu di pondok, kemudian lagi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu termasuk wajahidu fisabilihi. Supaya apa? Supaya hasilnya itu la'allakum tuflihun, supaya kita sukses. Ya mungkin itu dari Al-Fakir, dari saya sendiri Mas. Saya masih santri di sini Mas. Apa mungkin gara-gara wah ini guru saya nih biar barokah gitu ya? Enggak gitu Mas, enggak gitu. Di dalam Al-Qur'an itu jelas nih Mas, wa in jahada ala anti syirka bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Jadi ketika ada seorang guru ataupun orang tua kita yang menyuruh kita untuk mempersekutukan Gusti Allah, maka jawabannya fala tutihu. Kamu nggak boleh patuh itu. Tapi ayat itu belum titik ayatnya. Ada sambungannya lagi wasahibhum fid dunya ma'rufa. Kamu menolaknya dengan cara baik-baik. Nah gitu. Ya, kalau itu benar ya ikuti, kalau salah itu kita nolaknya dengan baik-baik gitu Mas. Fala tutihuma, kamu jangan mematuhinya. Tapi wasahibhum fid dunya ma'ruf. Menolaknya itu dengan cara yang bagus. Oke, ini satu. Yang namanya air minum ya bagus. Ya soalnya itu di dalam bajuri itu insya Allah ada itu Mas. Ludahnya orang yang soleh itu barokah. Ludahnya orang yang soleh atau bekasnya air ludah orang yang soleh itu barokah. Itu insya Allah di Fasal Najis itu ada, di situ diterangkan di bajuri itu bahwa ludah orang yang soleh itu barokah itu tadi. Juga ada hadis Kanjeng Nabi juga ada kan, bahwasanya ini hadis masyhur banget ini. Sebelah kanan ini Sayyidina Ibnu Abbas, yang dimana ini masih kecil. Sebelah kirinya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dimana ini senior semua. Lalu Kanjeng Nabi pun memberikan susu ini yang setelah diminum sama Kanjeng Nabi, otomatis kan ini kan bekas airnya Kanjeng Nabi ya Mas ya. Ini dikasih ke Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini merutuk ataupun bukan merutuk ya, bahasanya itu Kanjeng Nabi, kok Sayyidina Ibnu Abbas terlebih dahulu Kanjeng Nabi, bukan dari kami dulu. Lalu Kanjeng Nabi pun tanya ke Sayyidina Ibnu Abbas, wahai anakku, Sayyidina Ibnu Abbas ini masih kecil waktu itu, apakah kamu sudi untuk saya berikannya ke Sayyidina Abu Bakar? Oh enggak Kanjeng Nabi, ini bekas jenengan, baru Kanjeng jenengan. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas tidak mau ketinggalan barokahnya Kanjeng Nabi. Oh iya kiai itu kan ulama warasatul anbiya Mas. Al ulama warasatul anbiya. Hadisnya masyhur itu. Ulama-ulama kita, kiai kita itu pewaris para nabi. Gitu Mas. Oh, Menurut saya barokah itu saya kutip dari para guru-guru saya, yakni banyak dari salah satunya juga pengasuh kita, yakni Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kebarokahan itu bisa datang dari kita belajar dengan para guru-guru kita. Karena ketika kita belajar kepada guru kita, di situ muncullah kebarokahan. Contohnya seperti guru-guru kita mendoakan kita akan kebaikan kita,
akan kemanfaatkan ilmu kita. Dari situ muncullah barokah dari beliau-beliau tersebut. Untuk membedakan orang yang mempunyai barokah atau tidak, mungkin kita bisa tunggu next level selanjutnya ketika dia di masyarakat. Kita bakal menemukan di situ bagaimana keberkahan yang benar-benar kita dapat langsung rasakan dari kita mulai mengaji dari pondok dan bisa memberi ilmu kepada masyarakat. Dari kita mengaji di pondok, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita di pondok. Mendapatkan barokah dari seorang guru, ya sama kita mengaji atau belajar kepada guru tersebut, kita otomatis menyerap ilmunya. Nah, kita amalkan. Dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut, kita akan memetik dari hasil yang apa yang kita amalkan tersebut. Ya, mungkin kita lebih baik dari sebelumnya atau kita lebih tekun dari sebelumnya. Barokah menurut saya adalah suatu hal yang dapat menjadikan seorang thalibul ilmi ataupun santri itu kehidupannya menjadi lebih baik lagi dan selalu bertambah kebaikan. Karena di situ kita dapat memotivasi kepada orang lain agar meniru apa yang telah kita lakukan. Salah satu kegiatan yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh santri agar mendapatkan barokah adalah selalu melakukan takziman kepada guru. Dan kita jangan sampai menyakiti hati seorang guru kita, karena hal tersebut dapat menjadikan seorang guru akan mendoakan kepada santrinya itu mendoakan yang tidak baik. Dan seharusnya kita harus selalu menghormati guru dimanapun kita berada, harus selalu mendoakan di setiap waktu, karena dengan hal tersebut maka guru akan mendoakan kita yang terbaik. Kalau menurut saya ya harus lebih baik dilakukan, karena zaman dahulu pada masa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau pernah disuruh oleh gurunya Syekhona Khalil Bangkalan untuk menggendong tamunya yang sedang akan akan datang kepada Hadratus Syekh, yang dimana santri tersebut itu tidak bisa berjalan, hanya dengan bisa merangkak ataupun nyesot. Nah gitu. Nah kemudian guru Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari diperintahkan untuk melakukannya. Siapa yang mau untuk menolong santrinya tersebut, dan yang mau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Lantas gurunya tersebut mengatakan bahwasanya ilmuku sudah diambil habis oleh santriku ini, yaitu yang tadi menolong tamuku yang tidak bisa berjalan.